Mengapa manusia membuat uang? Lalu, sejak kapan manusia mulai mengenal konsep pembayaran yang disebut uang? Jika uang bukan satu-satunya alat pembayaran, lalu mengapa manusia menciptakan uang? Lalu, dan bagaimana sejarahnya? Uang yang kita kenal saat ini terlahir melalui proses yang sangat panjang, yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh nenek moyang kita dulu. Perkembangan uang dari dulu hingga sekarang melalui 5 tahap, yaitu tahap sebelum barter, tahap barter, tahap uang barang, tahap uang logam, dan tahap uang kertas. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, mengapa manusia menciptakan uang? Uang memang sengaja diciptakan untuk melancarkan kegiatan tukar, menukar, dan perdagangan dalam perekonomian. Dalam ekonomi tradisional, uang bisa didefinisikan sebagai alat tukar-menukar yang dapat diterima secara umum. Bukan itu saja, manusia menciptakan uang karena uang dinilai lebih praktis sebagai alat tukar ketimbang menggunakan metode barter. Secara garis besar, uang terdiri atas 2 macam, yaitu pertama uang kartal, kedua uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang dapat dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam semua aspek kehidupan. Pertanyaan selanjutnya, kapan manusia mulai mengenal konsep uang? Inilah sejarahnya. Konsep uang diawali oleh sistem barter. Sistem barter muncul pada zaman Neolitikum atau masa bercocok tanam. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sistem ini digunakan oleh penduduk Mesopotamia pada 6.000 tahun sebelum Masehi. Sistem barter kemudian diadopsi oleh masyarakat Fenisia, di mana orang yang terlibat transaksi harus saling bersepakat. Sistem barter turut membuat manusia pada zaman dulu lebih berhati-hati dalam menginginkan suatu barang. Hal ini dilakukan agar mereka bisa mendapat barang dengan kualitas yang baik. Asal-muasal terciptanya uang dalam kehidupan manusia sehari-hari masih belum dapat dipastikan dan terus menjadi perdebatan di kalangan ahli. Menurut beberapa catatan sejarah, uang pertama kalinya digunakan oleh orang-orang dari kerajaan Lydia. Bangsa Lydia diyakini tinggal di kawasan yang saat ini menjadi wilayah Turki dan menggunakan uang sebagai alat tukar sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Akan tetapi, terdapat versi lain yang menyebutkan bahwa uang pertama kali ditemukan dan digunakan manusia sejak 6.000 tahun lalu. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul uang komoditas, yaitu uang yang nilainya berasal dari komoditas yang membuatnya. Uang komoditas terdiri dari benda-benda yang memiliki nilai atau kegunaan, seperti emas, perak, tembaga, garam, merica, teh, kerang, permen, dan benda-benda lainnya. Meski juga belum dapat dipastikan kemunculannya, tetapi ada yang mengatakan bahwa uang komoditas sudah digunakan sejak 700 sampai 500 tahun sebelum Masehi, ketika emas menjadi bentuk uang yang umum digunakan. Menurut sejarah, uang logam sudah mulai digunakan sejak lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi. Namun, standarisasi dan sertifikasinya baru dilakukan pada abad ke-7 setelah Masehi.
Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa uang logam kala itu terbuat dari campuran alami emas dan perak. Untuk penggunaannya sendiri, uang logam dapat dilihat dari berat dan kualitasnya. Jika masih dalam kondisi baik dengan berat yang sesuai, maka nilainya juga akan tinggi, begitu juga sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, uang logam tidak dinilai dari berat dan kualitasnya lagi, tetapi sesuai ketetapan yang dibentuk pemerintah. Uang kertas pertama kali dikembangkan pada era dinasti Tang di Cina pada abad ke-7. Sejak itu, penggunaan uang kertas mulai tersebar hingga ke seluruh kekaisaran Mongol atau dinasti Yuan di Cina. Setelah berkembang di Asia, penggunaan uang kertas juga mulai marak di Eropa. Saat Marco Polo mulai mengenalkannya di sana selama abad ke-13. Penggunaan uang kertas pun hari kian berkembang dan tersebar hingga ke seluruh dunia. Konsep penggunaan uang di Indonesia mulai masuk sejak abad ke-9 dengan menggunakan uang koin. Pada waktu itu, setiap transaksi jual-beli masih banyak dilakukan dengan menggunakan uang emas dan perak yang dibentuk seperti koin. Produksi uang koin pertama berasal dari dinasti Shailendra atau Kerajaan Mataram pada abad ke-9 hingga abad ke-12. Selain uang koin, masyarakat juga menggunakan manik-manik sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang kemudian tersebar hingga ke seluruh wilayah di Indonesia. Lalu, pada akhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit yang saat itu menerima kedatangan pedagang Cina menjadikan koin tembaga sebagai alat bayar. Kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia pada abad ke-17 membawa serta uang koin mereka masing-masing. Hal inilah yang membuat masyarakat di Indonesia mulai menggunakan mata uang yang dibawa bangsa kolonial ini. Lebih lanjut, pada tahun 1752 muncul uang kertas pertama setelah dibentuknya De Bank Quran dan Bank van Leeuwenhoek. Namun, setelah Kongsi Dagang Hindia Belanda atau VOC bangkrut, akhirnya Republik Batavia mengeluarkan mata uang mereka sendiri dan membuat koin gulden perak pada tahun 1802. Pada abad ke-20, tepatnya tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Ketika masuk ke Indonesia, Jepang turut membawa mata uangnya sendiri dan membubarkan bank-bank bentukan kolonial Belanda, termasuk De Javaske Bank. Adapun mata uang yang dibawa Jepang adalah De Japan Seregering dengan satuan gulden yang dikeluarkan pada tahun 1942. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1944, Jepang mengeluarkan uang yang dicetak menggunakan bahasa Indonesia bernama Dai Nippon dengan pecahan bernilai Rp100. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945, pemerintah Republik mengambil kebijakan resmi terkait mata uang yang digunakan sejak 1945 sampai sekarang. Pada 1 Oktober 1945, pemerintah Indonesia menetapkan 3 buah mata uang yang berlaku pasca kemerdekaan, yaitu 1. Uang De Javaske Bank, 2. Uang Hindia Belanda, 3. Uang Jepang. Alasan diberlakukan 3 mata uang ini karena Indonesia masih belum memiliki mata uangnya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, mata uang Jepang yang ditetapkan mulai mengalami penurunan nilai, sehingga tidak mampu lagi mengatasi kesulitan keuangan yang kala itu terjadi di Indonesia. Untuk gantinya, diberlakukan mata uang baru, yaitu mata uang Nica.
Namun mata uang yang ditawarkan militer Belanda dalam agresinya ini ditolak oleh Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir karena sekutu dianggap sudah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Setelah itu, pada Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan mata uang baru yang disebut Uang Republik Indonesia atau yang disingkat dalam ejaan lama, ORI. Dengan demikian, mata uang yang beredar pasca kemerdekaan adalah ORI. Selanjutnya, untuk mewujudkan kesatuan moneter di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka pada tanggal 13 Desember 1964 diterbitkan uang rupiah baru sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.